Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, kelompok 4, ingin menjelaskan tentang Internal Relation and Employee Communication. Kelompok kami terdiri dari Cahya Sulistyojati, Fahri Ramadan Hidayat, Faisal Rahmat Gimnansyar, Fakih Berfi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Rahmat Gimnansyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang hubungan internal. Hubungan internal adalah hubungan yang berlangsung dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ada dua jenis hubungan internal. Yang pertama, hubungan internal bentuk vertikal. Hubungan internal bentuk vertikal yaitu hubungan internal yang terjalin antara atasan dan bawahan. Sebagai contohnya, hubungan antara direktur dengan karyawan. Yang tipe kedua ada hubungan internal horizontal. Hubungan ini yaitu hubungan kerja resmi dalam suatu organisasi yang terjadi secara mendatar atau sejajar. Contohnya seperti hubungan antara kepala bagian keuangan dengan kepala bagian personalia. Saya Cahya Sulistyojati dari kelas B, kelompok 4, menjelaskan tentang tujuan dari hubungan internal sejatinya adalah sebagai bagian dari fungsi komunikasi organisasi yang lebih luas. Tujuan dari hubungan internal sejatinya untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sama-sama bermanfaat antara organisasi dengan karyawan. Menurut Elvi Smith, sedikitnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi komunikasi internal karyawan dalam organisasi, diantaranya manfaat dari pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek positif dari perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi interaktif yang efektif di seluruh organisasi. Sedangkan fungsi dari hubungan internal ini menurut Elvi Smith antara lain sebagai berikut: mengomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan, menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar pengambilan keputusan, membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi, membantu proses restrukturisasi mulai dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi, membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Fungsi dari hubungan internal. 1. Kegiatan manajemen. 2. Hubungan dengan karyawan dalam bentuk seperti upah yang cukup, perlakuan yang adil, dan ketenangan dalam bekerja. 3. Mengadakan public relation counseling. Apakah dalam bentuk direktif atau non-direktif public relation counseling? Public relation counseling khususnya dilakukan kepada karyawan dalam rangka untuk menumbuhkan motivasi mereka dalam bekerja. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal dan tertulis yang diterapkan. Misalnya saja, pemberitahuan melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan, peraturan yang dibuat oleh perusahaan, buletin rutin, organisasi, atau papan pengumuman. Meski begitu, bukan berarti tidak ada bentuk komunikasi secara lisan dan non-formal yang dilakukan dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan Hidayat dari kelompok 4, ingin mempresentasikan materi tentang cara komunikasi internal yang efektif. Menurut Orsini 2000 menjelaskan bahwa komunikasi internal yang efektif adalah hal yang mendasar bagi perusahaan untuk menjalankan tata kelola organisasi atau bisnis, baik dan kontrol yang penting untuk memahami arah dari organisasi. Nah, sebagai humas, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan yang baik yang ada di luar organisasi atau perusahaan, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik di dalam organisasi atau perusahaan. Misalnya saja, menjaga hubungan yang baik antara karyawan dengan manajemen maupun sebaliknya. Menurut teori McGrath tahun 2003 mengenai efektivitas komunikasi internal dinilai dengan modifikasi beberapa variabel sebagai berikut. Pertama, komunikasi dua arah adalah komunikasi dijalankan dua arah dari manajemen ke karyawan dan sebaliknya. Kedua, kemampuan interpersonal adalah kemampuan setiap karyawan dalam
menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain di internal organisasi. Ketiga, kesadaran dan budaya risiko adalah setiap terdapat potensi risiko, karyawan secara otomatis dapat mengidentifikasi dan melaporkan sesuai hierarki yang ditetapkan. Keempat, kejelasan pesan atau informasi. Ada pengirim dan penerima pesan atau informasi memiliki persepsi yang sama. Kelima, frekuensi pesan atau informasi adalah aspek yang melihat intensitas seseorang dalam memperoleh pesan atau informasi. Keenam, pembelajaran berkala adalah sosialisasi atau refreshment dilakukan secara berkala. 7. Tata kelola pengelolaan risiko adalah pemantauan melalui jenjang komite telah berjalan secara berkala. Ke-8. Struktur komunikasi internal adalah lapis pertahanan pengelolaan risiko operasional atau kelangsungan usaha telah berjalan efektif. Ke-9. Pengetahuan manajemen ada pemahaman manajemen atas alur komunikasi untuk pengelolaan risiko operasional dan usaha. Dan ke-10, kekuatan leadership ada peran pimpinan dalam pengelolaan risiko operasional dan kelangsungan usaha. Nah, menurut Onung Uciana Effendi tahun 2009 menyatakan kegiatan untuk menciptakan hubungan baik dengan para pegawai dapat dilakukan melalui pertama, upaya yang cukup, kedua, perlakuan yang adil, ketiga, ketenangan kerja, keempat, perasaan diakui, kelima, penghargaan atas hasil kerja, dan yang keenam, penyaluran perasaan. Nah, cara komunikasi internal yang efektif menurut kelompok kami adalah menebarkan positivitas dengan tersenyum, kedua, menghargai rekan kerja, ketiga, jadilah pendengar yang aktif, keempat, jangan pernah mengeluh saat merasa kesulitan, kelima, miliki humor, keenam, membantu menyelesaikan konflik di tempat kerja, ketujuh, waspada dengan kalimat yang Anda ucapkan saat berbicara. Sekian dari materi apa yang kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.